Letudul Arif memaksa Mayor Sukrisno 3 jenderal yang hidup segera dibunuh. Begitulah yang terjadi di Lubang Buaya pada pagi 1 Oktober tahun 1965, setelah 6 jenderal berhasil diculik oleh komplotan Gerakan 30 September, di mana 3 orang jenderal terbunuh saat diculik dan 3 jenderal dapat diculik dalam keadaan hidup. Letudul Arif adalah komandan pasukan Pasopati yang memang ditugaskan untuk menculik para jenderal. Adapun Mayor Sukrisno yang dimaksud adalah Mayor Udara Gatut Sukrisno, perwira Auri yang membantu Mayor Udara Sujono mengkoordinir pasukan Pringgodani di Lubang Buaya. Letudul Arif tak lain adalah anak buah langsung Letkol Untung Syamsuri, di Batalion 1 Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden Soekarno. Adapun cerita tentang Letudul Arif yang memaksa Mayor Udara Gatut Sukrisno agar 3 jenderal yang masih hidup segera dibunuh berdasarkan pengakuan dari Mayor Udara Gatut Sukrisno ketika menjadi saksi dalam persidangan perkara ex-Letkol Untung Syamsuri di hadapan Mahkamah Militer Luar Biasa. Dikutip dari buku Di Hadapan Mahmilub II di Jakarta, Perkara Untung, yang diterbitkan Pusat Pendidikan Kehakiman Angkatan Darat, diceritakan sidang lanjutan keempat perkara ex-Letkol Untung yang digelar pada hari Kamis, tanggal 24 Februari tahun 1966 jam 20.00. Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Mahkamah Militer Luar Biasa. Sesudahnya dibawa masuk dengan penjagaan yang ketat terdakwa ex-Letkol Untung. Pembela terdakwa juga telah hadir. Sesudah itu Ketua Mahmilub memerintahkan auditor agar dipanggil masuk saksi yang ke-1. Dia adalah Mayor Udara Gatut Sukrisno, umur 43 tahun, lahir di Malang, pekerjaan Angkatan Udara, bertempat tinggal di Kebayoran Baru Blok A Jakarta dan beragama Islam. Saksi Mayor Udara Gatut Sukrisno menerangkan bahwa dia sudah mengenal pada ex-Letkol Untung sebelum terdakwa ini melakukan perbuatan yang menjadi dasar penuntutan ini. Mayor Udara Gatut Sukrisno juga menyatakan dia tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Letkol Untung secara turunan atau perkawinan dan bahwa dia tidak ada hubungan majikan, buruh terhadap terdakwa. Sesudah itu Gatut Sukrisno bersumpah secara aturan agamanya dan akan memberi keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang benar. Kemudian mahkamah dengan dimulai terlebih dahulu oleh Hakim Ketua, mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan. Saudara Gatut Sukrisno, supaya saudara perhatikan pertanyaan saya. Saudara dulu pernah memberikan keterangan-keterangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa Untung bin Syamsuri ini dalam pemeriksaan pendahuluan. Apakah saudara masih tetap pada keterangan-keterangan yang dulu? Hakim Ketua Mahmilub memulai pertanyaan. Tetap, jawab Gatut Sukrisno. Hakim Ketua kembali bertanya. Saya akan menanyakan beberapa hal. Apakah tugas saudara dalam Gerakan 30 September dan tugas itu diberikan oleh siapa? Kami mendapat tugas dari ex-Mayor Udara Sujono dalam kedudukannya sebagai anggota Senko sebagai Komandan Komando Cadangan Tempur yang berada di Pasar Rebo Lubang Buaya. Jawab Mayor Udara Gatut Sukrisno. Apa tugas saudara di dalam rangka persiapan di basis Pringgodani? Tanya Hakim Ketua. Dijawab Mayor Udara Gatut Sukrisno. Kami hanya melaksanakan tugas jika ada perintah dari Pak Sujono. Perintah-perintah apa yang diberikan saudara Sujono pada waktu itu? Tanya Hakim Ketua lagi. Perintah-perintah waktu itu diantaranya ialah mengenai persiapan-persiapan pembuatan tanda-tanda pengenal, kemudian mengambil senjata. Selanjutnya dapat perintah untuk melaksanakan, membereskan para jenderal itu. Jawab Mayor Udara Gatut Sukrisno. Lalu Hakim Ketua kembali bertanya, dalam rangka pemberesan para jenderal itu perintah apa lagi yang dikeluarkan oleh saudara Sujono? Kami kurang ingat, kata Mayor Udara Gatut Sukrisno. Siapa yang ditugaskan membuat lubang itu dan bagaimana menurut pendengaran saudara untuk apa lubang itu? Kembali Hakim Ketua bertanya. Gatut Sukrisno menjawab, kalau tidak salah adalah Sersan Mayor Udara Kasman dan menurut perkiraan kami waktu itu adalah untuk penempatan senjata berat dan kami sendiri belum pernah melihat lubang-lubang itu. Siapa yang menerima para jenderal itu di Lubang Buaya?
Siapa yang menyerahkannya dan selanjutnya bagaimana? Tanya Hakim Ketua lagi. Yang menerima para jenderal itu di lubang buaya adalah kami sendiri dan yang menyerahkannya adalah Dul Arif. Pada waktu itu kami melihat sudah ada yang ditidurkan yang menurut penglihatan saya adalah almarhum Jenderal Ayani, almarhum Jenderal Panjaitan dan Jenderal Haryono, yang lainnya ditempatkan di satu ruangan rumah. 3 jenderal itu tiba di Halim sudah dalam keadaan gugur, tapi yang lainnya masih dalam keadaan segar bugar dan belum ada tanda-tanda penganiayaan, tetapi beliau-beliau itu diikat, kata Gatot Sukrisno menjawab agak panjang lebar. Kembali Hakim Ketua bertanya, kemudian setelah saudara menerima para jenderal itu baik yang telah gugur maupun yang masih segar bugar, apakah tindakan saudara selanjutnya? Gatot Sukrisno pun menjawab dengan jelas, Dul Arif memaksa meminta saya supaya segera dibereskan. Saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Kemudian saya menulis surat kepada Mas Jono, yang disampaikan per kurir yang bunyinya ialah bagaimana mengenai para jenderal yang sudah ada di lubang buaya, terutama yang masih hidup. Begitulah jawaban dari Gatot Sukrisno menceritakan kembali ketika Letu Dul Arif memaksanya agar 3 jenderal yang masih hidup segera dibereskan atau dibunuh. 3 jenderal yang masih hidup itu adalah Maijen Siswondo Parman, Maijen Suprapto dan Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo ditambah Letu Pierre Tendean, Ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution. Gatot Sukrisno melanjutkan jawabannya, oleh karena waktu itu kami dalam keadaan gugup, maka kami suruhkan kurir untuk membawa surat sampai kedua kali untuk minta keputusan Mas Jono, yang pada waktu itu berada di Penas. Lagi pula oleh karena saudara Dul Arif waktu itu mengulangi lagi permintaannya memaksa-maksa dan membentak-bentak, maka kami jawab kami belum mengerti bagaimana saya harus berbuat, karena ketentuan harus datang dari Mas Jono, yang saya sendiri pada waktu itu tidak atau belum tahu apa ketentuannya. Kemudian ada orang datang membawa balasan yang ditulis di balik surat kami, yang mana maksudnya supaya para jenderal itu diselesaikan dibereskan, artinya ditembak mati. Kemudian karena saya sendiri tidak mempunyai niat semacam itu, maka hal itu tidak dapat kami lakukan sendiri. Maka kami perintahkan kepada Serma Marsudi, anak buah langsung dari Mayor Sujono untuk melaksanakan perintah dari Mayor Sujono itu. Saya perintahkan kepada Serma Marsudi dengan mengatakan ini adalah perintah dari Mayor Sujono untuk menyelesaikan para jenderal itu. Sesudah itu saya tinggalkan. Pada saat kami meninggalkan saudara Marsudi untuk menuju ke tempat kami semula di rumah saudara Harjono, saudara Marsudi dengan seorang anggota pemuda rakyat yang bernama Yan sudah menembak salah seorang yang kalau tak salah beliau itu adalah almarhum Jenderal Suprapto. Hakim Ketua kembali menyela dengan pertanyaan, ini waktu dilakukan penembakan oleh saudara Marsudi apakah benar dikelilingi oleh pemuda rakyat dan gerwani? Gatot Sukrisno menjawab, kami kurang memperhatikan, tetapi memang saya mendengar teriakan-teriakan antara lain dari pemuda rakyat dan gerwani. Pertanyaan kembali dilontarkan Hakim Ketua, coba terangkan tentang pembagian pasukan dalam tugas itu dan siapa yang memimpin masing-masing pasukan. Gatot Sukrisno menjawab dengan panjang lebar, pembagian pasukan sepanjang pengetahuan kami, kalau tidak salah diatur dan diurus oleh saudara Saleh yang nama aslinya itu ialah Suradi menurut laporan dari Pak Jono, yaitu komandan daripada sektor-sektor, juga komandan pasukan Bima Sakti, dengan orang-orang yang dipilihnya sendiri, jadi kami tidak mengetahui bagaimana pelaksanaannya. Begitu pula pasukan Pasopati dipimpin oleh Dul Arif, sedangkan pasukan Gatot Koco dipimpin oleh saya sendiri. Pasukan itu terdiri dari para siswa, daripada campuran dari pemuda rakyat, dari BTI, dari gerwani dan beberapa yang bersifat perseorangan yaitu dari golongan nasional dan agama, tetapi sebagian besar terdiri dari ormas-ormas PKI. Setelah para jenderal gugur dan dibunuh di lubang buaya, siapakah yang memasukkan ke dalam sumur dan bagaimana cara memasukkannya? Tanya Hakim Ketua lagi. Dijawab Gatot Sukrisno, kami dalam hal ini tidak mengetahui. Hanya terima laporan, bahwa para pelatih sudah melaksanakan tugas mereka, yaitu bahwa para jenderal itu sudah dikubur dan sudah ditutup. Lalu Hakim Ketua menanyakan kepada terdakwa ex-Letkol Untung, bagaimana pendapatnya mengenai keterangan-keterangan saksi Gatot Sukrisno, setuju atau tidak, yang kemudian dijawab oleh terdakwa ex-Letkol Untung dengan mengatakan setuju.
Maka jika memperhatikan fakta dari pengakuan Mayor Udara Gatot Sukrisno saat hadir sebagai saksi dalam perkara ex-Letkol Untung Syamsuri, sangat jelas jika memang rencana menghadapkan para jenderal kepada Presiden Soekarno itu hanya dalih omong kosong. Para jenderal itu diculik bukan untuk dihadapkan kepada Bung Karno, tapi memang akan dihabisi. Lalu bagaimana nasib Dul Arif pasca gerakan 30 September gagal? Seperti diketahui setelah gerakan 30 September gagal, Dul Arif melarikan diri ke wilayah Jawa Tengah. Tapi kemudian diberitakan Dul Arif dapat disergap oleh pasukan TNI AD yang kala itu gencar melakukan operasi penumpasan. Sayang, setelah itu, nasib Dul Arif seperti jadi misteri. Ada yang menyebutkan jika Dul Arif tewas dalam penyergapan tersebut. Bahkan, ada yang menyebut jika Ali Murtopo, perwira intelijen kepercayaan Soeharto yang menghabisi Dul Arif. Benarkah? Secuil informasi tentang penyergapan Letu Dul Arif diungkapkan oleh Jenderal Widodo yang kala itu menjabat sebagai Pangdam Diponegoro. Kelak, karir Widodo melesat hingga jadi Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam buku Pancawarsa Super Semar, Jenderal Widodo mengungkapkan, saat dia masih bertugas sebagai Kepala Staf Kodam 7 Diponegoro sejak Januari tahun 1966, ditugaskan untuk mengembalikan integritas komando di Kodam Diponegoro yang berantakan akibat peristiwa G30 SPKI. Pengembalian integritas komando itu menurut Jenderal Widodo, terpecah menuju 3 sasaran secara simultan yakni, pertama, pembersihan ke dalam selagordenya sendiri secara terus-menerus dan konsolidasi ke dalam, kedua, pengejaran dan penumpasan terhadap oknum-oknum ABRI yang karena terlibat dalam pengkhianatan itu kemudian melarikan diri ke hutan. Ketiga, pengejaran dan pembersihan terhadap oknum-oknum masyarakat yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam gerakan pengkhianatan G30 SPKI. Dalam hal ini dengan bekerja sama erat dan serentak dengan unsur-unsur masyarakat lain yang sudah berkobar-kobar akan mengganyang sisa-sisa G30 SPKI yang di Jawa Tengah dan Yogyakarta ini sangatlah besar jumlahnya, kata Jenderal Widodo. Dari pengejaran dan penumpasan terhadap oknum-oknum utama-utama pelaku Dewan Revolusi dari kalangan Kodam 7 Diponegoro, kata Jenderal Widodo, hasilnya sebagai berikut. Pertama, ex-Letkol Usman Sastrodibroto, ex-Mayor Sumadi Raharjo, ex-Kapten Soekarno dapat disergap pada tanggal 9 Desember tahun 1965 oleh Batalion E, atau Batalion 405 Brigif 4. Kedua, penyergapan ex-Kolonel Sahirman, ex-Kolonel Marjono, ex-Mayor Sukirno pada tanggal 14 Desember tahun 1965 oleh RPKAD dan Puter Pratengaran. Ketiga, oknum-oknum G30 SPKI lainnya yang juga tertangkap di wilayah Jateng antara lain, ex-Letkol Untung yang tertangkap pada tanggal 11 Oktober tahun 1965 di Tegal oleh Kesatuan Hansip. Juga penyergapan terhadap ex-Letnan 1 Dul Arif pada tanggal 5 Desember tahun 1966 oleh Kesatuan Gabungan dari Batalion B, atau Batalion 402 dan pasukan dari KKO. Selain itu pada tanggal 9 Desember tahun 1965 dapat disergap ex-Letnan 1 Udara Soekarno oleh Batalion E, atau Batalion 405, dan pada tanggal 25 Desember tahun 1965 dapat disergap ex-Kapten Suradi oleh aparat dari Korem 073. Sementara mengutip buku Sejarah TNI AD Kodam 7 Diponegoro Sirnaning Yakso Katon Gapuraning Ratu, yang disusun bagian sejarah militer Kodam Diponegoro, disebutkan sebelum disergap sudah ada informasi yang masuk jika Letu Dul Arif bersama dengan 40 orang lainnya berkeliaran di hutan daerah Pemalang.